Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Joko Sadewo dan saya Stevi Maradona. Kita bertemu dalam program Klimaks, kelarin masalah kita semua. Dengan kondisi keamanan data yang seperti itu, dan 2024 nanti kita menghadapi pemilu. Ya. Ini akan seperti apa ini nasib KPU kita, nasib pemilu kita dari aspek ancaman dari hacker-hacker yang bermasalah ini? Oke, gini, ini nggak apa-apa lah ya, ruang redaksi juga banyak orang ya, jadi agak rame-rame dikit nggak apa-apa lah ya gitu. Kalau menurut saya begini, ketika terjadi event pemilu di Indonesia gitu, penyelenggaranya KPU, setiap kejadian setiap terjadi pesta demokrasi ini pasti ada masalah dengan KPU. Ya. Pasti ada peretasan, entah dari KPUD-nya diretas, KPU pusatnya diretas gitu, ketemu celah-celah keamanan baru. Tunggu. Pasti ada peretasan. Ada, selalu ada. Cek aja. Setiap pemilu. Setiap pemilu. Karena data peretasan itu seingat saya dari 2004. Ya. Iya. Nggak pernah, kalaupun ada maksudnya itu nggak pernah jadi konsumsi publik maksudnya ya. Bahwa KPU dengan declare bahwa oke, kami menghadapi serangan segini. Iya, mereka menghadapi serangan, tapi kalau diretas seingat saya belum pernah ada statement seperti itu. Iya kan, kalau di Indonesia selalu kayak gitu ya. Kalau ada peretasan pasti selalu ngeles, selalu pasti akan mendenied gitu. Enggak kok, sistem kita kuat kok. Ya. Sistem kita berlapis-lapis keamanannya. Betul. Ada tuh diretas. Jelas-jelas ini datanya bocor, direkognize oleh seluruh dunia, ada tuh diretas. Kok masih bisa ngomong kita ini masih kuat dan lain-lain gitu. Ini kan jadi masalah sebenarnya. 2024 gitu. akan terulang lagi. Di 2024 ya kita berharapnya jangan lah ya. Jangan. Kita berharapnya jangan lah gitu. Tapi kalau lihat kondisi situasi saat ini gitu, saya kok khawatir gitu dengan lemahnya sistem keamanan yang saat ini secara general ada di Indonesia, di pemerintahan kita gitu, di KPU. Ini kok agak menakutkan ini gitu. Dengan artian bahwa 2023 dan 2024 kita masih akan menemui kasus peretasan data publik, termasuk data kalau saya sih yakin masih. Nah jadi masalah gini, kalau peretasan sih, kalau menurut saya sih ya 98% terjadi lagi. Pasti nggak itu, nggak enak ngomongnya. Tapi moga-moga enggak lah, itu hanya moga-moga enggak lah gitu. Tetapi gini, logika peretasan seperti ini. Jadi tidak semua hacker gitu itu mempublikasikan hasil peretasan. Kalau hacker itu benar-benar profesional, apalagi dia di hire oleh state gitu atau non state gitu, dia pasti nggak akan mempublikasikan apa yang didapatnya. Jadi dia akan bekerja secara diam-diam, masuk secara diam-diam, kemudian setelah masuk dia akan pasang backdoor dulu supaya dia bisa keluar diam-diam tanpa ketahuan. Setelah masuk ke dalam dia bisa suka-suka dia mau nyuri data, nyolong data, mau ngerubah data atau mau ngerusak data gitu. Kemudian dia keluar dengan diam-diam tanpa ketahuan, tanpa ada publikasi, tanpa ada apa-apa. Sistemnya tidak terganggu sehingga dianggapnya seolah-olah sistem kita ini fine-fine saja. Padahal udah diacak-acak dalamnya, udah diambil isinya. Itu yang banyak terjadi sebenarnya. Gitu. Sehingga kalau kita tidak melakukan audit secara rutin, tidak melakukan assessment kepada sistem yang kita miliki, kita nggak tahu bahwa sistem kita ini sebenarnya sudah bolong, sudah bocor kemana-mana. Saya sebenarnya ada banyak kasus yang hasil pengalaman saya, cuma nggak enak kalau diomongin di sini gitu, itu terjadi gitu, dan banyak terjadi di instansi pemerintah gitu. Jadi begitu kita cek assessment ternyata, ini ternyata ada Trojan. Dari 3 tahun yang lalu ini. Ternyata datanya dilempar ke IP sana. Wah, berarti ini gitu. Dan itu nggak akan ketahuan kalau misalkan pimpinannya tidak punya kesadaran bahwa sistemnya harus diamankan, atau organisasinya tidak melakukan assessment secara rutin gitu. Jadi kita nggak tahu, kita fine-fine aja. Karena apa? Webnya lancar, aman, nggak ada gangguan, layanannya tetap berjalan dengan baik, tidak ada seperti seolah-olah nggak ada apa-apa. Tapi di dalamnya udah habis dicolong sama si hacker ini.
Jadi poinnya adalah harusnya 2023-2024 harusnya awareness akan keamanan data itu harusnya lebih ditingkatkan Oh oleh iya, pemerintah. menurut saya itu wajib ya. Asesmen itu harus lebih ditingkatkan oleh Harus ditingkatkan, terutama kepada ini para pemimpin gitu, decision maker gitu ya, yang ada di sisi pemerintah kita. Para menteri itu harus mikir bahwa sistemnya itu bisa menjadi korban peretasan. Para CEO, direktur perusahaan terus mikir bahwa mereka ini target peretasan. Di internet ini nggak ada kok kita yang benar-benar aman tuh nggak ada. Yang ada itu hanya korban dan calon korban aja. Nggak ada, yang kita pun juga nggak ada kita yang selamat gitu. Semua data kita udah keluar kok, termasuk data saya juga gitu. Data saya tuh kalau saya lihat ya, di salah satu penyedia antivirus kan bisa kita ngecek tuh. Data kita udah bocor kemana saja itu. Data saya tuh udah bocor di 15 penyedia layanan, termasuk Tokopedia, termasuk dari Bukalapak, termasuk dari LinkedIn gitu. Iya, bocor dari mereka gitu. Kita bisa nuntut apa? Nggak bisa nuntut apa-apa. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Nggak ada yang bisa dilakukan masyarakat saat ini. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan masyarakat. Nggak ada dong. Dalam 2 tahun ke depan terhadap hal ini nggak ada sama sekali. Saya nggak tahu nih dalam ini kan undang-undang perlindungan data pribadi udah disahkan kemarin. Diamanatkan maksimal 2 tahun sudah berlaku efektif kan. Tapi sekarang belum ada hilalnya nih. Siapa nanti yang mimpin gitu. Kemudian posisi organisasinya itu nanti ada di mana gitu. Di bawah presiden langsung, independen atau di bawah kementerian gitu. Terus nanti tugasnya apa, aturan-aturannya seperti apa. Ini masih belum kelihatan sama sekali nih. Padahal 2 tahun itu nggak lama gitu. Ini udah tinggal bentar lagi. Dan peretasan ini terjadi terus-menerus gitu. Ya masa iya kita masyarakat jadi korban terus gitu. Sekarang nggak ada loh. Contohnya misalkan Dewo gitu. Sering nggak masih terima SMS nggak benar nggak? Sering pernah diteleponin tukang kartu kredit nggak? Sering tiap hari. Iya kan? Teleponin gitu. Kadang ditipu gitu. Padahal kita nggak pernah berurusan dengan bank itu, nggak pernah dengan asuransi itu. Saya di telepon sering, padahal yang utang dia. Pinjol gitu. Ya kan kita kan nggak pengen gitu. Nah, nggak ada yang bisa kita lakukan saat ini. Padahal jelas-jelas dia ngambil data kita secara ilegal. Usah nggak ada hubungan sama Anda, kok gimana Anda bisa ngubungin saya? Dapat dari mana ada data saya gitu? Tuntut. Nah, di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masyarakat kita gitu, kalau data pribadi kita dimanfaatkan orang lain tanpa izin kita gitu, dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, kita bisa nuntut mereka 6 miliar. Gitu. Kita bisa nuntut mereka hukuman 5 tahun penjara. Artinya apa? Kan orang jadi nggak sembarangan lagi nanti memanfaatkan data pribadi kan gitu. Tapi aware bahwa ada aturan itu kayaknya publik belum aware banget. Kenapa? Belum aware bahwa ya memang belum aware, orang undang-undangnya juga sekarang kayak hilang aja. Yang penting Anda gara-gara mungkin ngejar G20 kan, karena di G20 itu cuma negara kita yang belum punya undang-undang data privasi gitu. Mungkin karena ngejar yang penting ada, habis itu selesai. Padahal secara fitrahnya ini undang-undang ada digunakan untuk melindungi rakyat, melindungi masyarakat. Undang-undang ini yang bisa melindungi masyarakat kita, sehingga nggak ada lagi nanti jadi korban penipuan, tidak lagi menjadi korban fraud perbankan, nggak ada lagi korban pinjol ilegal, nggak ada lagi korban judi online. Coba sekarang ada berapa puluh ribu masyarakat kita yang jadi korban judi online gitu. Oke, Mas, back ke pemilu lagi, Mas. Ya, ini senang ngomong pemilu nih Mas Dewa. Saya karena ngeri-ngeri sedap, karena pemilu 2024 besok itu kan kayak sepertinya kok panas banget gitu loh. Auranya itu panas banget. Dan itu akan lebih panas kalau kemudian hasil pemilu bisa diacak-acak dari para hacker ini. Ya. Nah, potensinya seperti apa dengan melihat gejala yang sekarang ada? Itu yang saya takutkan sebenarnya gitu. Dari pengalaman saya di tahun 2014 ya dulu ya. Saya sempat jadi ketua tim IT KPU dari Lembaga Sandi Negara dulu gitu. Nah, yang kita bisa tahu betapa lemahnya KPU saat itu gitu ya. Gitu. Saat ini? Nah, saat ini kalau dari belum terlalu kuat lah gitu. Saya kalau bilang nggak kuat ntar pada komplain semua gitu. Dibilang lemah komplain. Gitu. Belum terlalu kuat lah, masih banyak yang perlu ditingkatkan gitu. Gini, kita punya undang-undang pemilu gitu. Kita tahu bahwa ketika terjadi pemilu ada pencoblosan. Pencoblosan itu pemilihan
umum gitu di Indonesia gitu yang menggunakan TPS untuk sarananya gitu dan lembar C1 untuk rekapitulasi di TPS tersebut. Ya. Undang-undang di Indonesia menyebutkan suara yang sah menurut hukum adalah lembar C1. Perhitungan manual. Oke. No debatable. Oke, kita semua udah setuju lah. Itu suara yang benar-benar sah menurut hukum gitu. Ya. Yang jadi masalah adalah KPU ini kan menggunakan sistem komputerisasi untuk rekapitulasi hasil pemilu. Tuh. Iya kan? Artinya apa? Data lembar C1 yang dikirimkan dari TPS itu dengan berbagai jenjangnya masuk ke KPU, kemudian dipublikasikan untuk masyarakat. Tuh. Sehingga yang dilihat masyarakat itu bukan lembar C1 foto dari C1-nya itu, dari tapi TPS. Hasil rekapitulasi dari KPU. Ya. Sekarang gini, hacker ketika dia berhasil masuk ke dalam suatu sistem, dia mengambil kontrol penuh terhadap sistem yang ada, ya kan? Dan akhirnya dia bisa merubah datanya. Misalkan si A gitu, dia dapat suara calon capres A dapat suara berapa nih? 70 juta gitu. Ternyata di situ ditambahin jadi 90 juta gitu. Bedanya 20 juta kan? Gitu. Nah, capres B itu dapat nilainya misalkan 80 juta. Kurang. Kan jadi kalah, harusnya menang jadi kalah nih gitu, ya kan? Capres B pasti komplain nggak? Pasti komplain. Mana saya lihat nih, lembar C1-nya gitu. Oh, saya menang kok gitu. Si A pasti akan komplain juga loh. Saya 90 juta ini ada buktinya dari nih KPU dari KPU gitu, ya kan? Ribut itu. Akhirnya ribut kan? Akhirnya dibalikkan. Undang-undang ini yang kita akui perhitungan manual. Perhitungan manualnya adalah Anda 70 juta. Terima nggak? Nggak terima. Pasti apa? Nuntut perhitungan ulang. Cek ulang. Ketika cek ulang artinya apa? Cek lembar C1-nya. Betul. Ada berapa ratus ribu TPS nih. Betul. Harus dibuka lagi. Panggil lagi semua saksi gitu. Kita hitung ulang lagi. Ya. Kemudian dari hitungan itu satu-satu distribusikan lagi. Dihitung secara manual lagi. Ya. Karena nggak percaya perhitungan secara elektronik gitu. Yang akhirnya ketika itu selesai, Presiden udah pensiun. Presiden pensiun duluan nih sebelum menghitungnya selesai nih. Apa yang terjadi? Gak punya presiden kita. Kosongan kekuasaan. Gak punya presiden udah pensiun, presiden barunya belum dilantik, belum terpilih. Apa gak ribut di negara kita? Ribut pasti. Siapa terus nanti yang mimpin? Pak Menteri Dalam Negeri? Atau Pak Panglima TNI atau Menhan atau siapa? Kalau triumvirat pun nggak bisa. Iya, kan jadi rame gitu. Iya. Hanya gara-gara KPU nggak kuat gitu. Tapi ini semoga nggak terjadi lah. Ini ribet banget ini. Ini kita bisa chaos nih gitu. Oleh karena itu KPU itu adalah institusi yang sangat vital saat ini gitu. Sehingga harus concern bener bagaimana mengamankan sistemnya dengan baik gitu. Banyak negara-negara di luar sana yang berantakan gitu hasil pemilunya itu gara-gara serangan cyber, gara-gara aktivitas hacking dan lain-lain gitu. Amerika Serikat. Ya, contohnya Amerika Serikat 2016 ada Cambridge Analytica gitu. Bagaimana ada pencurian data yang sebegitu besarnya dan dimanfaatkan untuk iklan pemilu gitu secara targeting kepada masyarakat di Amerika gitu. Sehingga orang-orang yang harusnya memilih si B akhirnya memilih si A. Karena dia menganggap, oh dia iklanin saya sesuai dengan apa yang keinginan saya nih. Akhirnya apa? Pilihannya jadi nggak fair gitu. Akhirnya yang dipilih mungkin jadi orang yang salah. Kan kayak gitu. Nah itu ada potensi terjadi di Indonesia. Oleh karena itu harus hati-hati KPU sekarang. Artinya pencurian data di Indonesia, data-data yang dipakai untuk campaign. Sama kasus Donald Trump. Makanya kemarin itu ketika terjadi kebocoran data SIM card gitu kan, kebocoran data BPJS Kesehatan, kebocoran data e-hack dan lain-lain, itu sebenarnya orang-orang yang terlibat dalam pemilu ini seneng gitu mereka tuh. Kenapa saya bilang seneng? Bisa tahu nama orang sesuai dengan nick-nya, nomor handphonenya, by name, by address. Ya kan? Kan artinya apa? Bisa ngirim iklan pemilu, bisa ngirim SMS, bisa manfaatkan untuk pendekatan dan lain-lain gitu. Kan jadi nggak fair gitu, ya kan? Karena kan iklan pemilu itu kan juga dibatasi kan, gitu. Itu yang terjadi sebenarnya. Belum lagi kalau misalkan
sistem KPU dibikin down gitu, diserang pakai DDoS gitu, sehingga sistemnya down gitu. Masyarakat yang mau ngelihat nggak bisa buka websitenya KPU karena sistemnya down gitu. Kan masyarakat jadi curiga, ada apa ini? Gitu, ya kan padahal nggak terjadi apa-apa karena di-hack gitu. Tapi ini ada apa ini kok nggak ditampilkan hari ini? Kenapa ini? Gitu, yang bisa mengakibatkan prasangka tidak baik dan bisa bikin keributan. Di Indonesia ini kan kayak gitu. Jadi kalau prasangka bener maunya ribut duluan gitu. Gitu. Wah, menarik. Sebenarnya belum puas nih Mas. Cuma sudah dikode-kode. Oh iya, waktunya ya. Emang iya kurang harusnya. Takutnya di-hack nanti. Begitulah rekan Klimaks bincang-bincang Klimaks Republika dengan Mas Pratama Dahlian Persada dari Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi CISREC. Semoga hal ini bisa memberi pengetahuan dan menjadi dasar untuk publik bereaksi maupun dari lembaga pemerintah untuk mengambil kebijakan. Amin. Ya, kami dari tim Klimaks, Mas Pratama, terima kasih sudah terima hadir. kasih. Terima kasih sudah sharing hal-hal yang buat saya agak menyeramkan sebetulnya. Tapi semoga tetap ada optimisme. Oh iya dong, kita optimis dong. Makanya ada waktu ini. Makanya bagus nih kita podcast sekarang. Masih ada waktu untuk melakukan perbaikan. Ya, terima kasih sudah menyimak Klimaks. Saya Stevi Maradona. Saya Joko Sadewo. Jangan lupa ikuti terus Klimaks. Kelarin masalah kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Klimaks, kelarin masalah kita semua.